Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rantai Markov untuk memprediksi perpindahan konsumen maskapai penerbangan rute Manado sampai Jakarta. Jurnal ini saya ambil dari Fatima M. Masuku, Yohanes A. Erlangi, dan Carlos Mongi dari Program Studi Matematika FMIPA Universitas Samratulangi Manado. Nah, jurnal disusun oleh Septalia Nurizati, yaitu saya sendiri, dengan NIM 1203192054 dan Ardanu Adam. Di sini tercantum daftar isi. Yang pertama, kasus yang diamati. Yang kedua, deskripsi setiap variabel. Yang ketiga, permodelan linear programming. Yang keempat, contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Yang kelima, solusi menggunakan solver, serta permodelan dengan solvernya. Yang keenam, kesimpulan. Nah, kasus yang diamati yaitu untuk mengetahui besarnya peluang perpindahan konsumen maskapai penerbangan rute Manado, Jakarta, dan memprediksi peluang perpindahan maskapai Batik Air, Garuda, Citylink, dan Lion pada periode berikutnya terhadap keempat maskapai penerbangan tersebut. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden maskapai penerbangan hanya Manado sampai Jakarta, periode bulan Maret sampai April 2018. Metode penelitian berbentuk survei analisis yang digunakan menggunakan rantai Markov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 mencapai titik keseimbangan dengan persentase untuk maskapai Batik Air yaitu 32%, pada urutan kedua maskapai Garuda yaitu 29%, kemudian Lion Air sebanyak 21%, dan terendah pada Citylink yaitu 18%. Nah, ini tabel pertama, maskapai, jumlah penumpang, dan persentase masing-masing maskapai. Bisa dilihat di tabel. Yang pertama, untuk maskapai Batik Air, 30 responden atau orang, dan presentasinya 32. Yang kedua, untuk maskapai Citylink, respondennya 19, presentasinya 19%. Untuk maskapai Garuda, 29 responden atau orang, untuk presentasinya 29. Untuk Lion, 20, presentasinya 20, dan total dari maskapai Batik Air, Citylink, Garuda, Lion, jumlah respondennya mencapai 100 orang dan presentasinya mencapai 100%. Ini untuk tabel 2, jumlah penumpang maskapai sekarang dan sebelumnya. Bisa dilihat di tabel, Batik Air, jumlah penumpangnya 29, perolehannya 22, kehilangan 19 orang, jumlah penumpang sekarang 32. Untuk Citylink, jumlah penumpang sebelumnya 20, perolehan 13, kehilangan 14 orang, jumlah penumpang sekarang 19. Untuk maskapai Garuda, jumlah penumpang sebelumnya 29, perolehan orangnya 22, kehilangan 22, jumlah penumpang sekarang 29. Nah, untuk maskapai Lion, jumlah penumpang sebelumnya 22, perolehannya 17 orang, kehilangan 19 orang, jumlah penumpang sekarang 20 orang. 20. Nah, ini total dari jumlah maskapai penumpang sebelumnya yaitu 100, perolehannya totalnya 74 orang, kehilangan 74 orang, jumlah penumpang sekarang 100 orang. Tabel 3, pola perpindahan maskapai. Nah, ini bisa dilihat perpindahannya dari maskapai Batik Air 10, Citylink 3, Garuda 8, Lion 8.
responden sebelumnya 29. Citylink 5, batik air 5, Citylink 6, Garuda 6, Lion 3, responden sebelumnya 20. Batik air 12, Citylink 4, Garuda 7, Lion 6. Responden sebelumnya 29. Lion 25, untuk Citylink-nya 6, 8 dan 3. Responden sebelumnya 22. Dan total responden saat ini untuk batik air 32, untuk Citylink 19, untuk Garuda 29, untuk Lion 20, responden sebelumnya 100. Nah, ini tabel 4, peluang transisi, bisa dilihat untuk batik air 34, 0,34, untuk Citylink 0,1, untuk Garuda 0,28, untuk Lion 0,28. Nah, untuk Citylink sendiri 0,25, 0,3, 0,3, 0,9, untuk Garuda 0,41, 0,14, 0,24, 0,21, untuk Lion 0,23, 0,27, 0,36, 0,14. Penumpang masing-masing maskapai dari batik air 0,32, dari Citylink 0,19, dari Garuda 0,29, dari Lion 0,20. Nah, ini tabel 5, prediksi penumpang masing-masing maskapai pada penumpang Bandara Samratulangi Airport tahun 2018 sampai 2022. Ini bisa dilihat presentase maskapai dari 2018, batik air mencapai 32%, Citylink 19%, Garuda 29%, Lion 20%. 2019 32% untuk batik air, Citylink 18%, Garuda 29%, Lion 21%. Untuk 2020 batik air 32%, untuk Citylink 18%, Garuda 29%, Lion 21%. Untuk 2021 32% untuk batik air, 18% untuk Citylink, 29% untuk Garuda, Lion 21%. Untuk 2022 30% batik air, 18% di Citylink, 29% Garuda, Lion 21%. Matrik transisi dan matrik probabilitas kondisi awal. Nah, bisa dilihat ini ada bentuk matriksnya dan matrik probabilitas kondisi awalnya 0,32, 0,19, 0,29, 0,20. Nah, ini deskripsi setiap variabel. Dari data yang didapatkan, dilakukan identifikasi terhadap variabel yaitu P0 sama dengan maskapai batik air, P1 maskapai Citylink, P2 maskapai Garuda, P3 maskapai Lion Air. Yang selanjutnya permodelan linear programming. P0 sama dengan 0,34 P0 plus 0,1 P1 plus 0,28 P2 plus 0,28 P3. Terus P1 0,25 P0 plus 0,3 P1 plus 0,3 P2 plus 0,15 P3. Untuk P2 0,41 P0 plus 0,14 P1 plus 0,24 P2 plus 0,21 P3. Untuk P3 0,23 P0 plus 0,27 P1 plus 0,36 P2 plus 0,14 P3. Nah, ini ada contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang diamati.
Untuk mengetahui besarnya peluang perpindahan konsumen, maskapai penerbangan rute Manado, Jakarta, dan prediksi peluang perpindahan maskapai Batik Air, Garuda, Citylink, dan Lion pada periode berikutnya terhadap keempat maskapai penerbangan tersebut. Sampel peneliti terdiri dari 100 responden maskapai penerbangan hanya Manado sampai Jakarta. Periode bulan Maret sampai April. Ini bisa dilihat untuk maskapai Batik Air responnya 32 orang, presentasinya 32%. Untuk maskapai Citylink respondennya 19 orang, presentasinya 19%. Total jumlahnya, total responden dari responden semuanya 51%, 51 orang, dan presentasinya 51%. Nah, ini selanjutnya tabel 2 jumlah penumpang maskapai sekarang dan sebelumnya. Maskapai Batik Air, jumlah penumpang sebelumnya ada 29, perolahannya 22, kehilangan 19 orang, jumlah penumpang sekarang 32. Untuk Citylink, jumlah penumpang sebelumnya 20, perolahan 13, kehilangan 14, jumlah penumpang sekarang 19. Total dari semuanya, jumlah penumpang sebelumnya 49, perolahan orangnya 35, kehilangannya 33, jumlah penumpang sekarang 51. Untuk tabel ketiga, pola perpindahan maskapai. Ini bisa dilihat ya. Ini Batik Air 10, untuk Citylink 3 maskapai, responden sebelumnya 16. Untuk Citylink 5, 6, untuk Citylink responden sebelumnya 11. Dan total responden saat ini untuk Batik Air 15, untuk Citylink 9, responden sebelumnya totalnya 27. Nah, ini matriks transisi dan matriks probabilitas kondisi awal. Ini bisa dilihat. Matriks probabilitas kondisi awalnya 15, 9, 27. Deskripsi variabel dari data yang didapatkan, dilakukan identifikasi terhadap variabel yaitu P0 sama dengan maskapai Batik Air, P1 sama dengan maskapai Citylink. Penyelesaian kasus simpel ini bisa dilihat untuk periode 1. Kita kasus simpelnya ada 5, menggunakan 5 periode dari 2018 sampai 2022. Ini periode 1, 2018, periode 2, 2019. Ini kelanjutannya periode 3, 2020, untuk periode 4, 2021, dan periode 5, 2022. Bisa dilihat ya. Ini untuk penyelesaian kasus simpel menggunakan perkalian matriks. Ini bisa dilihat hasil periode 1 0,1563 dan 0,089. Untuk periode 2 totalnya 0,075392 dan 0,04233. Untuk periode 3 0,036208 dan 0,020229. Nah, ini selanjutnya untuk periode 4 totalnya 0,017368 dan 0,00969. Untuk periode 5 0,008328 dan 0,004644. Hasil dari kasus simpel bisa dilihat periode 1 menghasilkan 0,1563 sampai 0,089. Periode 2 menghasilkan 0,75392 sampai 0,04233. Periode 3 menghasilkan 0,036208 sampai 0,020229. Periode 4 menghasilkan 0,017368 sampai 0,00969.
Untuk periode 5 menghasilkan 0,008328 sampai 0,004644. Ini solusi menggunakan solvernya, bisa dilihat. Ini. Bisa dilihat ya. Nah, kesimpulannya adalah rantai Markov dapat memprediksi peluang perpindahan konsumen maskapai penerbangan. Dan hasil prediksi menunjukkan bahwa jumlah maskapai penerbangan rute Manado-Jakarta pada tahun 2019 sebagai berikut: Batik Air 32%, Garuda 29%, Lion 21%, dan Citylink 18%. Pada tahun 2020, maskapai mencapai pada titik keseimbangan equilibrium dengan presentase Batik Air 32%, Garuda 29%, Lion 21%, dan Citylink 18%. Nah, itu tadi presentase dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.